Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu muballighan lid-din, hudan wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwatal iman. Suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Laki-laki itu bertanya ketiga kalinya, kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Laki-laki itu bertanya sekali lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, abuka, bapakmu. Ikhwatal iman, Islam telah mengajarkan kepada kita untuk membalas kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan ketahuilah, tidak ada orang yang paling baik dan yang paling berjasa kepada kita melainkan kedua orang tua kita. Lihatlah ibu, ia telah mengandung kita dengan susah payah kurang lebih selama 9 bulan sambil merasakan sakit di perutnya. Dan tatkala melahirkan kita, ia harus bertaruh dengan kematian. Adapun sang ayah, ia bekerja keras mencari rezeki, mendidik dan merawat kita. Keduanya menghadapi kesulitan yang sangat berat. Ikhwatal iman, sungguh jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita sangatlah besar. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan telah melahirkannya pula dengan susah payah. Ikhwatal iman, jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita sangatlah besar. Oleh sebab itu Allah menjadikan mereka sebagai pintu tengah-tengah surga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'dhi' dzalika al-baba aw yahfazhu." Orang tua adalah pintu tengah-tengah surga. Kalau kamu mau, kau sia-siakan pintu itu atau menjaga dia. Ada seorang tabi'in yang bernama Iyas bin Muawiyah rahimahullah ta'ala. Ketika ibunya meninggal dunia, ia pun menangis. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Iyas, kenapa engkau menangis? Ia pun menjawab, kana li babani maftuhani ilal jannah wa ubliku ahaduhuma. Dahulu aku memiliki 2 pintu yang terbuka menuju ke surga. Namun sekarang salah satu pintu tersebut telah tertutup. Ikhwatal iman, jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita sangatlah besar. Oleh karena itu, seorang anak tidak akan pernah membalas kebaikan kedua orang tuanya sampai kapanpun, kecuali jika ia mendapatinya dalam keadaan diperbudak, lalu ia membelinya kemudian dimerdekakan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
bahwasanya suatu hari ada seorang laki-laki yang sedang tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya. Lalu dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, atarani jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kepadanya? Ibnu Umar menjawab, qala wala bi talqatin wahidatin min talqatiha. Bahkan satu hentakan nafas yang ia keluarkan belum bisa kamu balas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yajzi waladun walidun illa an yajidahu mamlukan fayashtariyah fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya kecuali jika ia mendapatinya dalam keadaan berbudak, lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya. Ikhwatal iman, jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita sangatlah besar. Namun banyak di antara kita yang tidak mensyukurinya dan malah durhaka kepadanya. Ikhwatal iman, jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita sangatlah besar. Di antara kita ada yang selalu membentak kedua orang tuanya, memukulnya, mengusirnya, membuangnya ke panti asuhan, dan tidak sedikit yang membunuh kedua orang tuanya. Wa iyadzubillah. Wahai Anda yang usianya berlalu saat demi saat, sudahkah engkau berbakti kepada mereka? Sudahkah engkau tunaikan apa yang mereka mau? Sudahkah engkau berbakti kepada mereka? Wahai Anda, sadarlah, sadarlah, dan sadarlah betapa besar jasa dan pengorbanan kedua orang tuamu. Mereka rela tidak makan asalkan engkau bisa makan dengan kenyang. Mereka rela tidak tidur asalkan engkau bisa tidur dengan nyenyak. Mereka rela berletih-letih asalkan engkau bisa beristirahat dengan tenang. Wahai para santri, coba kita perhatikan kehidupan para salaf terdahulu. Bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tuanya dan takutnya akan durhaka kepada mereka. Lihatlah Haywah, seorang ulama besar. Suatu hari ketika beliau mengisi pengajiannya, ibunya memanggilnya. Qum ya Haywah fa'alqi sya'ira lid-dajjaj. Berdirilah wahai Haywah, berikan ayam-ayam itu makan dengan gandum. Kemudian Haywah itu berdiri lalu meninggalkan kajiannya karena takut durhaka kepada ibunya. Ikhwatal iman, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan memasukkan ke surganya karena sebab mereka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ustaz yang kami hormati dan teman-temanku sekalian yang kami cintai karena Allah, di antara sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah selalu khawatir dan takut ketika mereka beramal soleh. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Artinya, dan mereka yang memberikan apa yang telah mereka berikan berupa sedekah dengan hati penuh rasa takut. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Maksudnya, mereka beribadah dengan diiringi rasa takut karena khawatir Allah tidak menerima amal salihnya. Inilah karena orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka lah para sahabat Rasulullah. Inilah keadaan As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu, Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala mereka beribadah
mereka takut kalau ibadah mereka tidak terima oleh Allah. Oleh karena itu, wajib bagi kita memiliki sifat ini supaya kita selalu memperbaiki amal soleh kita. Karena di sana ada amalan-amalan yang menyebabkan amal soleh kita tidak terima, bahkan menghapus pahala yang sudah kita kerjakan. Disebutkan oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, murid senior Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam kitabnya yang bernama Mubtilatul A'mal, pembatal-pembatal pahala, beliau menyebutkan kurang lebih dari 20 pembatal amal soleh atau pahala. Di antara yang beliau sebutkan adalah riya, yang merupakan syirik yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah tatkala menimpa umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qal ar-riya. Rasulullah menjawab riya. Apa itu riya? Al-Qurtubi mengatakan, hakikatur riya talabu ma fid dunya bil ibadah. Hakikat riya adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadah. Intinya riya adalah memperlihatkan amal soleh kepada orang lain agar mendapatkan dunia, baik berupa pujian manusia atau berupa balasan dari manusia. Kawan-kawanku sekalian, dalam hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat hadir kepada riya. Kenapa? Jawaban yang pertama adalah riya akan menghapus amal seorang. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut dan menyakiti perasaan penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hati karya. Kemudian jawaban yang kedua adalah manusia yang pertama kali dilemparkan ke neraka adalah orang-orang riya, bukan Abu Jahal, bukan orang kafir, tetapi orang yang beribadah dengan niat ingin dibalas dan ingin dipuja oleh manusia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikisahkan tentang 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka karena niat mereka yang rusak dalam melakukan amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustusyhida." Sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan hukumnya pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Kemudian didatangkan dan diperlihatkan kepadanya berbagai nikmatnya. Saat di dunia, semisal kekuatan fisik, kelihayaan dalam menggunakan senjata dan selannya. Lalu ia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apakah yang kamu lakukan dengan semua nikmat tersebut? Qal, "Qataltu fika hatta utsaitu." Aku berperang semata-mata karena engkau hingga aku mati syahid. Allah berkata kepadanya, "Kadzabta, engkau bohong, pendusta. Walakinnaka qatalta lian yuqala jari." Tetapi kamu berperang supaya dikatakan pahlawan. Faqad qila, dan gelar itu sudah mendapatkan. Summa umira bihi fasiba ala wajhihi, kemudian diperintahkan diseret mukanya hatta ulqiya finnar, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang kedua, rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta menghafal Quran. Kemudian didatangkan dan diperlihatkan kepadanya berbagai nikmatnya. Saat di dunia, semisal kecerdasan, kemudahan menghafal Quran, diberikan suara yang bagus dan merdu dan selainnya. Lalu ia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apakah yang kamu lakukan dengan semua nikmat tersebut? Qal, "Ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran." Ia menjawab, "Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku menghafal Quran karenamu." Allah berkata kepadanya, "Kadzabta, engkau bohong, pendusta. Walakinnaka ta'allamal ilm liyuqala 'alim." Tetapi kamu menuntut ilmu agar dikatakan orang alim, dikatakan ustaz, kiai, tuan guru. Walakinnaka qara'tal Quran liyuqala qari, dan kamu menghafal Quran
agar dikatakan seorang qari, ahli membaca Al-Quran, hafiz. Faqad qila, dan gelar itu sudah mendapatkan. Summa umira bihi fasiba ala wajhihi, kemudian diperintahkan untuk seret mukanya, hatta ulqiya finnar, sudah dilemparkan ke neraka. Kemudian orang yang terakhir, rajulun wasallahu alaihi wa a'tahu min asnafi mali kullihi, orang yang Allah lapangkan rezekinya dan Allah beri berbagai macam harta. Kemudian didatangkan dan diperlihatkan kepadanya berbagai nikmatnya. Saat di dunia, semisal emas, perak, mobil, rumah dan lainnya, lalu ia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Fama milta fiha?" Apakah yang kamu lakukan dengan semua nikmat tersebut? Qal, "Ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lakum." Dia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan jalan yang aku cintai agar infak dan tersebut, melainkan pasti aku berinfak dengan tersebut semata-mata karena engkau." Allah berkata kepadanya, "Kadzabta, engkau bohong, pendusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad." Tapi kamu berinfak supaya dikatakan dermawan. Faqad qila, dan gelar itu sudah dapatkan. Rawah Muslim. Inilah 3 contoh ibadah besar yang dijelaskan oleh Rasulullah. Apabila dikerjakan dengan riya, maka akan sia-sia dan diancam menjadi orang yang pertama masuk neraka. Kawan-kawanku sekalian, apapun bentuk amalan ibadah tersebut, baik besar apalagi kecil, jika dikerjakan dengan riya, maka pelakunya akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Allahumma alhimna al-ikhlas fi qawli wal amali wa na'udzubika minar riya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi amara bi birril walidain wa ja'ala dzalika min asbabi mardati wal khuludi fi darin na'im. وجعل لقوه سببا للشقاء في الدنيا وموصلا إلى الجحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ibadallah, usikum wa nafsil muqassirati bitaqwallahi azza wa jalla fis sirri wal alani, fattaqwallaha fawzun lana fid dunya wa fil akhirah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dewan juri yang saya hormati, para asatiz dan teman-teman yang saya muliakan dan banggakan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbuat baik, termasuk terhadap orang tua kita. Tak lupa juga solawat, bertakaikan salam kepada junjungan alam Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Ahibati fillah, tahukah kalian setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang unik. Setiap hal yang terjadi pada diri manusia merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, kadangkala kita sombong dan merasa seolah-olah apa yang ada pada diri kita adalah atas usaha diri kita sendiri tanpa campur Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jangankan mengamini, mengiyakan campur tangan Allah Azza wa Jalla, kadang kita pun melalaikan jasa orang tua kita sendiri. Padahal sudah jelas Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya bahwasanya ridha Allah tergantung ridha orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Tidaklah kita ingat bahwa Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita semua agar berbakti kepada orang tua kita, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla
yang tertera di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Saudaraku seiman dan seakidah, ayat di atas memerintahkan kita semua agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Jalla Jalaluh dan berbuat baik kepada orang tua. Ahibati fillah, jika boleh jujur, mampukah kita menghitung jasa atau kebaikan orang tua kita? 9 bulan lamanya kita dalam kandungan ibu. Begitu pula ayah, bekerja pagi, siang, malam demi memenuhi segala kebutuhan kita. Ahibati fillah, pertanyaan buat kita semua yang ada di sini, sudahkah kita berbuat baik kepada mereka berdua? Sudahkah kita mendengar segala nasihatnya? Sudahkah kita memenuhi kebutuhannya? Sudahkah kita mengangkat tangan berdoa agar Allah Azza wa Jalla mengampuni dan menjaganya? Ahibati fillah, tanpa kita sadari, kita terlalu asik dengan dunia kita. Waktu kita habiskan dengan bermain Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Sebandingkah apa yang sudah kita lakukan dengan segala hal yang sudah diberikan oleh orang tua kita untuk kita? Ahibati fillah, suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku?" Rasulullah SAW menjawab dengan singkatnya, "Ibumu." Sahabat kembali bertanya, "Lalu siapa lagi?" Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama, "Ibumu." Sahabat kembali bertanya yang ketiga kalinya, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Sahabat kembali bertanya yang keempat kalinya, "Lalu siapa lagi wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Kemudian ayahmu." Semoga Allah memberikan taufiknya dan mempermudah jalan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hada uridu qawlahu. Syukran ala husni istima'ikum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ustadz yang saya hormati dan teman-temanku yang saya cintai karena Allah, di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah selalu khawatir dan takut ketika beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah." Dan mereka yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan berupa sedekah dengan hati penuh rasa takut. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Maksudnya mereka beribadah dengan diiringi rasa takut karena khawatir Allah tidak menerima amal solehnya. Inilah keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan As-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala mereka beribadah, mereka takut jika ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi kita memiliki sifat tersebut supaya kita bisa selalu memperbaiki amal soleh kita. Karena di sana ada amalan-amalan yang membuat amal soleh kita tidak diterima, bahkan menghapus pahala yang sudah kita kerjakan. Disebutkan oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali hafizallahu ta'ala, murid senior Syekh Albani rahimahullah, dalam kitabnya yang bernama Mubtilatul A'mali, pembatal-pembatal pahala, beliau menyebutkan lebih kurang 20 pembatal amal soleh atau pahala. Di antara yang beliau sebutkan adalah riya, yang merupakan syirik yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Qala ar-riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Riya." Apa itu riya? Al-Qurtubi mengatakan, "Haqiqatur riya'u talabu ma fid dunya bil ibadati." Hakikat riya adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadah. Intinya, riya adalah memperlihatkan amal soleh kepada orang lain agar mendapatkan dunia, baik berupa pujian dari manusia ataupun balasan dari manusia. Kawan-kawanku sekalian, dalam hadis di atas, Rasulullah sangat khawatir kepada riya. Kenapa? Jawabannya adalah riya akan menghapus amal seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Janganlah engkau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Kemudian jawaban yang kedua adalah manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah orang yang riya, bukan Abu Jahal, bukan orang-orang kafir, melainkan orang yang beribadah dengan niat ingin dibalas dan ingin dipuji oleh manusia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikisahkan tentang 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka karena niat mereka yang rusak dalam melakukan amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulu usyhida." Sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan hukumannya pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Kemudian didatangkan dan diperlihatkan berbagai macam nikmatnya saat di dunia, semisal kekuatan fisiknya, kelihayannya dalam mainkan senjata, dan semisalnya. Lalu ia pun mengakuinya kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang sudah kamu lakukan dengan semua nikmat tersebut? Qala, dia menjawab, "Qataltu fika hatta tusitu." Aku berperang semata-mata karena engkau hingga aku mati syahid. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Kadzabta, engkau bohong, pendusta. Walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'." Tetapi engkau berperang agar dikatakan seorang pahlawan. Faqad qila, dan gelar itu sudah engkau dapatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian diperintahkan untuk diseret mukanya hattal qiya finnar, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua adalah rajulu ta'allama ilma wa 'allamhu wa qara'al Qur'an. Seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta menghafal Al-Quran. Kemudian didatangkan dan diperlihatkan berbagai nikmatnya saat di dunia, semisal kecerdasannya, kemudahannya dalam menghafal Al-Quran, diberikan suara yang bagus dan merdu, dan lainnya. Lalu ia pun mengakuinya kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang sudah kamu lakukan dengan semua nikmat tersebut? Qala, dia menjawab, "Ta'allamta ilma wa 'allamhu wa qara'tal fikal Qur'an." Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku menghafal Al-Quran karenamu. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Kadzabta, engkau bohong, pendusta. Walakinnaka ta'allamta ilma liyuqala alim." Tetapi engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim, dikatakan ustadz, kiai, tuan guru. Wa qara'al Qur'an liyuqala qari', dan kau menghafal Al-Quran agar dikatakan seorang yang qari', dikatakan seorang qari', ahli membaca Al-Quran, hafiz. Faqad qila, dan gelar itu sudah engkau dapatkan. Tsumma amira bihi fashiba ala wajhihi. Kemudian diperintahkan untuk diseret mukanya hattal qiya finnar, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
Kemudian orang yang terakhir adalah rajul wasya'alallahu alaihi wa a'tahu min asnafi mali kullihi. Seorang yang Allah lapangkan rezekinya dan Allah berikan berbagai nikmat padanya, kemudian didatangkan dan diperlihatkan berbagai macam nikmatnya saat di dunia, semisal emas, perak, mobil, rumah dan lainnya. Lalu ia pun mengakuinya kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang sudah kamu lakukan dengan semua nikmat tersebut? Qala, dia menjawab, "Ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha anfaqtu fiha laka." Aku tidak pernah meninggalkan jalan yang kau cintai agar berinfak di jalan tersebut, melainkan aku pasti berinfak di jalan tersebut semata-mata karena engkau. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Kadzabta, engkau bohong, pendusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala jawad." Tetapi engkau berinfak agar dikatakan seorang yang dermawan. Faqad qila, dan gelar itu sudah engkau dapatkan. Rawahul Muslim. Inilah 3 contoh ibadah besar yang dijelaskan Rasulullah. Apabila dikerjakan dengan ria, maka akan sia-sia dan diancam menjadi orang pertama masuk neraka. Kawan-kawanku sekalian, apapun bentuk amalan ibadah tersebut, baik itu besar apalagi kecil, jika dikerjakan dengan ria, maka pelakunya akan dihina di dunia maupun di akhirat. Allahumma alhimna ikhlas fi qawli wal amali wa na'udzubika minar riya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlillahu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal iman, di antara perbuatan dosa yang sering kita lakukan dan condong disepelekan, padahal akibatnya cukup besar dan membahayakan, yaitu perbuatan ghibah atau menggunjing, yang dimana dengan perbuatan ini akan tersingkap dan tersebar aib seseorang yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya. Ikhwatal iman, tahukah anda apa dimaksud dengan ghibah? Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah anda apa dimaksud dengan ghibah? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala dzikruka akhaka ma yakrahu. Ghibah adalah engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang ia benci. Lalu dikatakan kepada beliau, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Bagaimana menurutmu jika apa yang saya katakan itu benar adanya pada saudaraku? Beliau menjawab, qala in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu. Jika apa yang kamu katakan itu benar adanya pada saudaramu, maka kamu telah mengibahnya. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Dan jika tidak, maka kamu telah mengatakan perkataan dusta kepadanya. Ikhwatal iman, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sangat mencela perbuatan ghibah dan merumpamakan orang-orang yang melakukan ghibah seperti orang-orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan itu sangat menjijikkan dalam tabiat, terlebih lagi di dalam syariat. Dan ketahuilah bahwasannya ancaman bagi orang-orang yang suka menggibah lebih dahsyat daripada perumpamaan tersebut. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari beliau pernah menggibah Sofia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Hasbuka min Sofia kadza wa kadza, ta'ni qasirah." Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu kalau Sofia itu begini-begini.
Yang dimaksud Aisyah adalah bahwasannya Sofi itu orangnya pendek dan kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Laqad qulti kalimatan law mudijat bima'il bahri lamadajathu." Engkau telah mengatakan perkataan, seandainya perkataan tersebut dicelupkan ke air laut, niscaya akan merubah rasa dan aromanya. Ikhwatal iman, perhatikanlah hadis ini, betapa dahsyat dan mengerikannya perbuatan ghibah. Hanya dengan satu kata yang keluar dari mulut Aisyah, namun dapat merubah rasa dan aroma air laut. Padahal Aisyah tidak pernah mengatakan perkataan yang kotor dan keji. Aisyah tidak pernah mengatakan Sofi itu berzina. Aisyah tidak pernah mengatakan Sofi itu mencuri. Aisyah hanya mengatakan satu perkataan, yaitu Sofi orangnya pendek dan kecil. Namun itu dapat merubah rasa dan aroma air laut. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika aku dimi'rajkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang kuku-kuku mereka terbuat dari tembaga. Mereka mencakar wajah dan dada-dada mereka. Maka aku pun bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri atau menggibah dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Ikhwatal iman, yang terakhir, ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya ma'syara man amana bil lisanihi wa lam yadkhulul iman qalbah, la taktabuna muslimina wa la tattabi'u awratihim, fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'u Allahu awratahu wa man yattabi'u Allahu awratahu yafdahu fi baitihi." Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibah kaum muslimin dan jangan juga mencari-cari kesalahannya. Sebab barang siapa yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan barang siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, maka Allah akan menampakkan kesalahannya walaupun dia bersembunyi dalam rumahnya. Inilah yang dapat Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.